Abang, sini turun. Nanti Mimin beliin es krim rasa coklat, mau nggak? Pemulung ini manyet ke salah satu ruko di kota Jambi karena ketahuan mencuri cekiders. Setelah dibujuk, akhirnya pelaku menyerah dan turun dengan sendirinya. Barang bukti ini. Pelaku mengaku mencuri seng dan besi untuk dijual ke pengepul barang rongsokan. Dalam melancarkan aksi mencurinya, pelaku menggunakan sepeda motor sewaan seharga Rp50.000 per hari. Kini sepeda motor sewaan dan hasil curian tersebut disita oleh Polsek Jambi Selatan sebagai alat bukti. Sebelum beraksi, si maling nongkrong sambil memantau situasi di sekitar dulu nih cekiders. Karena minim pengalaman, maka si maling memutuskan mencuri sepeda tuh. Secara perlahan, sepeda berwarna merah itu pun dibawa kabur tanpa disadari pemiliknya. Ponsel yang tertinggal di dashboard motor jadi sasaran empuk bagi pelaku pencurian nih cekiders. Pelaku sepertinya sudah tahu kalau korban meninggalkan ponsel di motornya. Dengan santuinya, pelaku langsung merogoh dashboard motor lalu mengambil ponsel korban. Usai berhasil mencuri, pelaku langsung ngacir meninggalkan lokasi. Aksi curi ponsel memang bisa terjadi di mana saja. Korban yang lagi tertidur pulas jadi incaran pelaku. Sebelum beraksi, pelaku memastikan dulu kalau korbannya lagi mimpi indah. Yang bikin ngeri, ternyata pelaku membawa sajam di saat melancarkan aksi mencurinya cekiders. Secara perlahan, ponsel berhasil dicuri pelaku tanpa disadari korbannya. Tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah kos yang dihuni dua pelaku pencurian. Pelaku tak berkooperatif, memaksa petugas mendobrak pintu untuk bisa masuk ke dalam rumah. Dan pelaku kedua pun hanya bisa pasrah saat ditangkap. Di hadapan polisi, keduanya mengaku telah mencuri di konter milik mantan bos mereka. Sejumlah barang bukti diamankan dari tangan para pelaku. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian hingga Rp25 juta. Sementara uang hasil mencuri habis digunakan pelaku untuk membeli handphone kreditan dan sisanya digunakan untuk makan sehari-hari. Pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Menggunakan jaket penutup kepala, pria ini mendatangi sebuah toko ponsel di Jalan M. Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pria ini mengelabui pemilik toko dengan berpura-pura mengisi saldo dompet digital miliknya senilai Rp450.000. Setelah berhasil, pelaku kembali menambahkan isi saldo sebesar Rp80.000. Namun saat hendak membayar, pelaku mulai gugup dan langsung menyerahkan uang yang dilipat dan langsung kabur. Pemilik toko yang curiga kemudian memeriksa uang pembayaran dari pelaku. Dan benar saja, uang dari pelaku ternyata uang mainan pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000. Modus belanja dengan uang mainan ini baru pertama kali terjadi. Pelaku pun tak dikenal meski wajahnya terlihat jelas dalam rekaman CCTV.
Meski kasus ini belum dilaporkan ke polisi, wajah pelaku sengaja disebarkan ke media sosial. Pemilik toko berharap warga lebih berhati-hati dan berwaspada saat melakukan transaksi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja terekam CCTV mencuri uang di meja kasir sebuah toko kue di Kota Bengkulu. Pelaku melancarkan aksinya saat penjaga toko menunaikan ibadah sholat. CCTV memperlihatkan aksi pencurian oleh seorang anak di bawah umur. Pencurian terjadi di sebuah toko kue dan oleh-oleh khas Bengkulu yang berada di Jalan Kapten Tendean, Kota Bengkulu. Pelaku yang masih belasan tahun masuk ke dalam toko melalui pintu depan yang tidak terkunci dan langsung menuju meja kasir. Sambil melihat situasi sekitar, pelaku lantas membuka kotak meja kasir, mengambil tas berwarna biru dan mengambil uang tunai di dalamnya. Aksi pencurian terjadi saat toko ditinggal penjaganya beribadah, sementara pintu dan meja kasir lupa dikunci. Tokonya nggak dikunci kan, ada orang masuk, tapi belum ketahuan bang. Pas ketahuannya pas dicek uangnya kurang, itu aja. Berapa yang diambil? 368.000. Kejadiannya sudah dilaporkan sama RT bang, tapi mau diselesaikan secara kekeluargaan. Akibat kejadian ini, pemilik toko kehilangan uang Rp300.000 yang merupakan hasil keuntungan penjualan. Pemilik toko tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, namun mengupayakan perdamaian dengan pihak RT karena pelaku merupakan warga sekitar lokasi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemirsa, 3 pria berupaya mencuri sepeda motor di masjid. Aksi kawanan pencuri ini gagal kepergok jemaah masjid. Aksi 3 maling di halaman masjid terekam CCTV. Para pencuri mengendap-endap masuk ke area masjid untuk mengambil motor milik seorang jamaah masjid. Saat maling mematahkan kunci stang sepeda motor, salah satu jemaah yang sedang sholat subuh membatalkan sholatnya karena merasa curiga dengan bunyi di halaman masjid. Jemaah yang mendapati pencuri sedang beraksi langsung berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku pun lari terbirit-birit meninggalkan motor curian. Aksi pencurian kendaraan bermotor di lokasi ini bukan pertama kali terjadi. Pelaku pencurian biasanya memanfaatkan situasi sepi saat jemaah tengah menunaikan ibadah sholat di dalam masjid. Pada saat kami sholat, pada saat doa kunut, baru ada orang masuk, sedia masuk, dia bilang, "Oi maling," katanya kan. Bunyilah suara ada patah stang gitu. Baru saya keluar dan saya kejar sampai kepada gerbang. Pada saat itu tidak jumpa orangnya. Warga berharap kepada pihak kepolisian untuk menangkap kawanan maling sepeda motor yang sudah sangat merestakan karena para kawanan maling ini menargetkan sepeda motor milik jemaah yang sedang sholat di masjid. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah membongkar sindikat eksportir mobil dan motor ilegal ke wilayah Timor Leste. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sebanyak 21 kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang siap dikirim. Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah melakukan penggerebekan salah satu gudang di Desa Sitiluhur yang diduga dijadikan tempat penyimpanan kendaraan ilegal untuk diekspor ke Timor Leste. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 21 kendaraan roda 2 dan 4. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari tertangkapnya satu truk yang membawa 8 sepeda motor hasil curian yang akan dijual dengan harga murah. Polisi mengamankan 2 pelaku berinisial I dan J. Dari keterangan keduanya, polisi mengembangkan hingga menangkap 2 pelaku lain berinisial S dan B. Mereka diduga terlibat penyelundupan mobil dan motor ilegal ke Timor Leste. Dari hasil pemeriksaan ini ternyata adalah menurut dari keterangan para pelaku, ya, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang lain, ternyata kendaraan-kendaraan ini diakui oleh para pelaku akan dikirim ke Timor Leste. Total 21 kendaraan diamankan polisi, di antaranya 18 motor dan 3 mobil. Kini, para pelaku ditahan di Polresta Pati dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.
Seorang dokter cantik pemilik sebuah apotek di Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap aparat Polres Kendari karena diduga menganiaya dan menyekap 3 karyawannya di sebuah ruangan. Akibat penganiayaan, 1 korban sempat pingsan dan mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Inilah video amatir yang diambil oleh warga saat 3 karyawan apotik diselamatkan oleh warga yang terkunci di dalam ruangan apotik selama 2 jam di Jalan Malik Raya, Korumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut terlihat seorang karyawan sedang duduk di lantai usai dianiaya seorang dokter pemilik apotik, Dr. Esanti Rahayu. Diduga penganiayaan itu dilatar belakangi adanya percakapan di WA Group yang membicarakan tentang dirinya. Pelaku kemudian menganiaya ketiganya di salah satu ruangan di dalam apotek. Salah seorang karyawan bahkan sempat tak sadarkan diri dan terdapat luka lebam di beberapa bagian tubuh korban akibat pukulan pelaku. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Kendari. Tata marah, sampai dah pukul keras sekali. Apa teh? Dah tempeleng tapi dah kena telinga sampai dah berdenging telinga aku tak. Sampai saya jatuh juga. Sarasa juga kalau diinjak kakiku karena sakit pas sadar tuh diinjak 2 kali. Setelah 2 hari menghilang, aparat Polresta Kendari akhirnya menangkap pelaku di Jalan Malik Raya, Kota Kendari, Senin pagi. Berdasarkan hasil visum memang ada beberapa pada bagian wajah korban itu mengalami lebam dan itu sudah cukup sebagai dasar kami bersama keterangan saksi untuk menetapkan pelaku ini sebagai tersangka. Selain korban juga ada teman korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan tertutup di ruang unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polresta Kendari. Jika terbukti bersalah, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Senin pagi kembali mengalami erupsi. Tercatat 4 kali awan panas guguran meluncur dengan tinggi kolom 500 meter di atas puncak dan jarak luncur mencapai 3.000 meter. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, namun status Merapi masih bertahan di level 3 siaga. Detik-detik erupsi Gunung Merapi ini terekam video amatir warga dan juga kantor BPPTK Yogyakarta. Gunung yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tercatat mengalami sebanyak 4 kali erupsi dan muntahan awan panas. Rata-rata awan panas yang meluncur berketinggian 500 meter di atas puncak dengan jarak luncur mencapai 300 km ke arah hulu Kali Boyong. Selain awan panas, hujan abu tipis juga terjadi di sekitaran pos pengamatan Gunung Merapi di Babadan, Magelang, Jawa Tengah. Meski aktivitas vulkanik terus mengalami peningkatan, namun pihak BPPTK Yogyakarta masih menetapkan status Merapi pada level 3 siaga. Warga dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun di lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 meter dan mewaspadai ancaman awan panas dan lava pijar. Sementara itu, setelah aktivitasnya sempat menurun, Gunung Anak Krakatau yang terletak di perairan Sunda kembali erupsi. Gunung Anak Krakatau mengeluarkan kolom letusan setinggi 2.000 meter di atas permukaan laut. Gunung ini telah menyemburkan abu vulkanik hingga ketinggian 200 meter yang terjadi sebanyak 4 kali. Menurut petugas pos pemantau, erupsi Gunung Anak Krakatau ini tidak ada kaitannya dengan erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat karena masing-masing memiliki dapur magma yang berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat berhasil dievakuasi dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya, video selfie korban meminta tolong dengan kondisi sekujur tubuh diselimuti debu vulkanik sempat viral. Korban pun sempat diisukan meninggal dunia. Safira Zahrin Febrina alias Evi, korban erupsi Gunung Merapi, menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Pendaki perempuan berusia 19 tahun ini menderita luka bakar 45% dan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke rumah sakit pada Senin subuh.
Sebelumnya, video selfie korban meminta tolong sempat viral. Korban pun sempat diisukan meninggal dunia. Selain Evi, 2 pendaki lainnya dievakuasi ke rumah sakit. Kedua korban masing-masing Naomi Simanjuntak yang terluka akibat jatuh saat hujan abu di puncak gunung. Pendaki lainnya, Aditya Sukino Putra, menderita luka bakar 5%. Dia nelfon saya di jam siang, jam 2. Mungkin setelah erupsi itu kan dia nelfon keluarga, minta tolong, minta bantuan, terus saya telepon lah orang-orang BKSDA semua. Ya kayak gini lah, tuntut tapi alhamdulillah sadar. Ya, luka bakar di beberapa tempat. Tercatat 75 orang berada di posko pendakian Gunung Marapi. 52 orang dievakuasi dengan selamat, sementara 11 orang ditemukan meninggal dunia. Pos pengamat Gunung Marapi mencatat, hingga Senin siang terjadi 46 kali letusan dengan sejumlah kabupaten kota terdampak hujan abu dan pasir. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan relawan masih berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang terjebak di kawasan puncak Gunung Marapi. Petugas terkendala cuaca dan erupsi yang masih terus terjadi. Untuk mempermudah identifikasi, Polda Sumbar juga membuka pos antemortem di Posko Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada Senin pagi, Gunung Marapi kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian 2.000 meter dari puncak kawah dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Petugas gabungan terus berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang terjebak di sekitar puncak gunung. Warga diimbau untuk tidak mendekati puncak dalam radius 3 km dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting arus listrik, puluhan lapak di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo terbakar hebat. Banyaknya warga petugas damkar kesulitan menjinakkan api dan pemilik lapak berusaha mengamankan barang mereka dari jilatan api. Kebakaran hebat ini terjadi di Pasar Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Api pertama kali diketahui oleh pedagang. Api yang terus membesar membuat sekitar 30 lapak milik pedagang di dalam pasar hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di area kios ikan dan kemudian merambat ke kios daging dan pakaian. 4 unit damkar dari Pemkab dan Pemkot Probolinggo dikerahkan untuk menjinakkan api. Isi waktu terbakar memang sepi atau gimana? Itu katanya dari apa itu dari kulkas. Dari kulkas? Ya. Milik siapa? Milik Tati siapa itu? Ada salah satu pedagang. Kenapa? Milik satu pedagang di situ. Iya. Untuk melancarkan proses pemadaman, petugas gabungan dari Tagana, TNI, Polri menutup akses jalan menuju pasar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran ini dirasakan terjadi yang kedua kali dan sekitar 2 pekan lalu kebakaran juga terjadi di area pasar ini dalam skala kecil. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sepasang suami istri di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terjebak dalam hutan selama 2 hari. Pasutri tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim Search and Rescue SAR gabungan. Beginilah detik-detik evakuasi Pasutri yang terjebak di dalam hutan di Desa Boteng, Kecamatan Simboro, Mamuju berlangsung dramatis. Tim SAR and Rescue yang diturunkan ke lokasi melakukan penyelamatan dengan sistem tirolean lantaran jalur yang dilewati harus menyeberangi sungai yang berarus deras. Sebelumnya, korban masuk ke dalam hutan sejak 2 hari lalu dengan tujuan ke kebun. Namun, keduanya berteriak lantaran terjebak dalam hutan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan keluar akibat cuaca yang tidak memungkinkan. Warga yang mengetahui korban tidak pulang meminta tim SAR untuk mengevakuasi korban. Korban berhasil dievakuasi sampai ke ambulans pada pukul 6.00 WITA dan selanjutnya korban
langsung ditangani pihak dari PSC 119 dan langsung dibawakan ke rumah sakit daerah terdekat. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi lemas di dalam pondok, tempat korban berlindung selama di dalam hutan. Korban baru berhasil dievakuasi keluar dari dalam hutan setelah tim SAR menandu korban sejauh 4 km. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Masyarakat adat Toraja menyambut baik kedatangan Alam Ganjar, putra dari calon Presiden Ganjar Pranowo dengan menyerukan Ganjar Presiden. Alam Ganjar juga berkesempatan menghadiri pesta adat Matalo, tradisi upacara adat kematian warga. Setelah disambut di rumah adat Sadan, pemuda yang akrab disapa Alam ini diajak untuk menyambangi rumah duka yang biasa digunakan dalam melangsungkan upacara adat kematian warga. Masyarakat di sana menerima Alam dengan baik dan menceritakan tradisi dan tata cara adat Toraja dalam menguburkan jenazah. Bahkan pemuda 22 tahun ini disambut dengan teriakan Ganjar Presiden oleh warga setempat. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Jen Cahyani, Tri Yulianti, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin melaksanakan kegiatan kampanye di Padang, Sumatera Barat. Salah satu agendanya, Caimin melakukan dialog kebangsaan dan bedah visi misi Capres-Cawapres di Universitas Negeri Padang. Dalam acara bertajuk UNP Pekan Demokratis tersebut, Caimin menuturkan memberikan kesempatan untuk berkembang dengan kapasitas, kemampuan, skill untuk menjadi entrepreneur. Sektor bisnis bagi kaum muda dinilai penting mengingat posisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi dan harus bisa dimaksimalkan. Caimin menyebut dengan mengembangkan bisnis, maka anak muda bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi kesempatan itu belum dimanfaatkan generasi muda karena terhalang terbatas akses permodalan bagi anak muda memulai karirnya. Ya, IKN ini kan produk undang-undang. Tentu kalau undang-undang harus terus dilaksanakan. Masalahnya cuma dua. Yang pertama, apakah bisa diefisiensikan lebih baik lagi? Dievaluasi cara kerja pembentukan ibu kota provinsi kota Indonesia. Yang kedua adalah pendekatan pembangunan dan kesiapan anggaran. Itu yang terus akan dievaluasi. Mengomentari polemik IKN, Caimin mengatakan, IKN merupakan produk undang-undang dan tentu harus terus dilaksanakan, namun harus dievaluasi agar bisa lebih efisien. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersilaturahmi dengan para santri dan santriwati Pondok Pesantren Bani Syahid, Cimanggis, Depok. Dalam kesempatan ini AHY menyebut elektabilitas Capres-Cawapres yang diusungnya terus naik hari per hari meski belum aman. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY menyambangi Pondok Pesantren Bani Syahid, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut AHY mengungkapkan dari sejumlah lembaga survei pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin baik tiap harinya. Namun hal ini belum bisa dirasakan aman dan cukup, mengingat semakin hari semakin banyak tantangan. Terlebih dalam kontestasi Pilpres selalu ada kejutan. AHY yang didampingi Prabowo berkampanye mengakui ada tantangan cukup besar, apalagi jika mengincar kemenangan satu putaran. Belum lagi masa kampanye yang terbilang singkat membuat mesin partai harus bekerja keras. Sama-sama kita melihat masa depan, kita tahu Indonesia terus bergerak. Kita berharap ke depan hari pemimpin wakil-wakil rakyat yang juga bisa menghadirkan solusi, terutama berbagai permasalahan terkait ekonomi dan kesehatan rakyat, lapangan pekerjaan,
penghasilan, daya beli masyarakat kita harus semakin baik agar kualitas hidupnya pun semakin baik. Partai Demokrat yang masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju harus berusaha menjaga kekompakan dengan partai pengusung lain yang tergabung dalam koalisi. AHY juga menyebut kekompakan koalisi sangat diperlukan untuk kemenangan paslon nomor urut 2 tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ratusan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan menggelar demo mengecam pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Massa mendesak aparat kepolisian agar menangkap Ade Armando karena menyebarkan kabar bohong atau hoax. Dengan diiringi pasukan brigada, ratusan warga menggelar aksi mengecam pernyataan Ade Armando soal dinasti politik di Yogyakarta. Sebagian besar pendemo yang mengenakan surjan dan belangkon ini membawa poster bergambar Ade Armando yang disilang wajahnya. Dalam orasinya, para pendemo mengecam pernyataan Ade yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Massa menilai Ade tidak paham sejarah karena menyebut jabatan gubernur dan wakil gubernur yang dijabat Sultan dan Paku Alam tanpa pemilu merupakan praktek politik dinasti. Massa juga meminta agar aparat menangkap Ade Armando karena dianggap menyebarkan kabar hoax. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ikut berkomentar menanggapi pernyataan Ade Armando. Menurut Sri Sultan, berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta memang tidak melalui pemilu, melainkan melalui mekanisme penempatan Sultan dan Paku Alam yang bertahta saat ini. Sultan juga mengatakan jika ada pihak yang berkeberatan dengan keistimewaan Yogyakarta, maka harus mengubah undang-undang yang berlaku. Dinasti atau tidak, ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 5 warga Jember yang bernama Tuhan terdaftar dalam DPT Pemilu 2024. Mereka sah memiliki nama tersebut sesuai dengan KTP dan pihak KPU Jember memastikan kelima nama Tuhan tersebut ikut dalam pencoblosan Pemilu 2024. Data di KPU Jember, Jawa terdapat 5 nama Tuhan yang akan ikut dalam pencoblosan Pemilu 2024. Kelima nama Tuhan tersebut berasal dari Desa Tutul, Kecamatan Balung. Mereka bakal mencoblos di TPS area tempat tinggal masing-masing. 5 nama Tuhan itu sah nantinya ikut pencoblosan karena dalam KTP-nya benar-benar bernama Tuhan. Seperti pengakuan Tuhan DPT asal Kecamatan Pantrak yang mengaku bernama Tuhan sejak lahir dan ikut mencoblos. Namanya siapa, Pak? Rahman. Empen Asmana. Coblos. Iya. Coblosan. Hal ini juga dibenarkan Mahmud, adik Tuhan yang mengaku kakaknya sudah 3 kali ikut pencoblosan. Kakaknya sehari-hari sebagai buruh tani. Namun sayang menurut Mahmud, kakaknya agak terganggu pendengarannya. Ya, jadi memang untuk pemilu 2024 ini di Kabupaten Jember yang masuk dalam daftar pemilih tetap itu ada 5 yang bernama Tuhan. Ya, jadi 5 nama Tuhan ini akan mengikuti pemilu tahun 2024 di Kabupaten Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.